Kamu pernah ngebayangin gak sih kalau kamu bakalan pisah sama orang-orang yang udah satu frekuensi sama kamu, udah selalu ada buat kamu, udah menjadi bagian dari hari kamu, bahkan menjadi bagian dari senang, sedih, susah, kecewa, dan bahagianya kamu. Kamu pernah mikir gak sih ternyata hidup itu bener-bener kayak roda yang berputar, berjalan, bahkan gak cuma dalam keadaan kita atau nasib kita, tapi juga orang-orangnya. Pagi ini sehabis gue sahur, gue ngerekam di hari Kamis anyway. Harusnya sih gue belajar karena siangnya atau siang menuju sorenya gue ada UTS. Tapi ada beberapa hal yang akhir-akhir ini tuh selalu nyangkut di kepala gue. Rasanya pengen gue omongin, tapi untuk gue tulisin ke dalam naskah atau skrip tuh gak bisa. Kayak terlalu rumit gitu. Jadi kenapa enggak, gue mencoba untuk tetap recording ini biar tetap jalan, biar tetap tanpa ada rencana atau rancangan sama sekali. Mungkin ini juga keresahan teman-teman juga selama pandemi ini. Ada beberapa yang datang, tapi juga harus tahu bahwa ada beberapa yang pergi, dan it's also okay sebenarnya. Tapi siapa sih yang siap sama rela yang namanya menerima kepergian orang yang dekat banget sama kita? Ya gak sih? Jadi mungkin karena prolognya juga sudah sangat dalam untuk gue pribadi, izinkanlah gue bertanya bagaimana kabar kalian di hari ini? Menenangkan, melelahkan, atau justru ada banyak kabar buruk? Apapun yang kalian jalani atau apapun yang kalian alami, doa gue akan selalu sama di setiap episodenya. Semoga kalian lekas membaik, semoga kalian lekas tenang dan selalu dilindungi olehnya. Amin. Teman-teman, jadi sebenarnya gue udah kepikiran banget untuk bawain topik ini dari kapan, tapi gue bingung apakah topik ini bakal masuk ke sulitnya menjadi dewasa atau topik-topik lainnya. Tapi gue bakalan kasih judul podcast ini dengan judul "Di Pandemi Ini Kita Jadi Lebih Dekat". Asik. Mungkin yang waktu gue kan suka bikin games akhir-akhir ini kan di Instagram yang judulnya honest answer only ya. Honest answer only itu jadi kayak tebak-tebakan tapi yang harus dijawab dengan jujur gitu. Dan ketika gue bikin, gue bersyukur banget karena pandemi ini bikin kita lebih dekat. Ternyata presentasinya cuma 31% aja. 69%-nya enggak kak, gue jadi malah makin jauh. Jadi di sini kita bakal bahas tentang dua fase ya, maksudnya dua sisi yang semakin dekat dan yang semakin jauh. Nah, kenapa semakin dekat? Karena biasanya kan gue berkutat di Surakarta kan sebagai mahasiswa perkuliahan yang sudah semester 5. Semester 5 kata orang-orang adalah semester sibuk-sibuknya, bahkan ada yang sampai kayak kena tekanan gimana-gimana dan lainnya. Tapi gue nggak tahu sih, itu yang cerita adalah kating-kating gue dan berdasarkan tweet-tweet atau orang-orang yang semester 5 tapi secara perkuliahan tatap muka. Karena ini daring, gue ngerasanya ini jadi lebih somehow it's getting easier, dan justru gue malah lebih lowong gitu untuk melakukan berbagai hal. Makanya gue bikin YouTube tahun ini, bikin semakin aktif di podcast juga, terus bikin ABCDFG ibaratnya, dan itu dilakukan di rumah. Awalnya gue bakalan memaki-maki pandemi ini karena meninggalkan zona nyaman gue, yaitu di kos-kosan gue, ibaratnya tempat berkarya gue. Dan ada banyak kedai-kedai kopi kecil yang sungguh sangat estetik, yang biasanya jadi tempat gue berfoto dengan quotes gue. Itu jadi harus gue tinggalin, dan gue harus kembali di rumah aja, yang mungkin waktu itu gue gak ngerti kalau semuanya bakal berjalan maknanya kesini. Gue di rumah aja, berhadapan dengan itu-itu aja, mau keluar penuh dengan ketakutan yang sebenarnya kayak nggak perlu harus takutkan juga kalau misalkan kita jaga protokol kesehatan dan terus minum vitamin kan. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, gue jadi makin sadar kalau kembalinya gue di rumah, gue didekatkan dengan orang-orang terdekat gue yang mana mereka itu membantu gue mencapai karir sampai di masa sekarang. Nah,
awalnya kalau misalkan pas gue di Solo kan, gue baru ketemu mereka itu setiap 6 bulan sekali, alias setiap libur semester. Dan itu pun mainnya paling cuman 2 kali atau 3 kali, dan itu pun dibatasi jam malamnya kan. Tapi sekarang tuh kita bisa terus-terusan main bareng, bahkan setiap minggu main, atau bahkan kadang tiap hari juga main, jogging bareng dan sebagainya, cerita-cerita. Yang mana kalau misalkan lo cerita ke orang terdekat lo yang satu frekuensi, itu nggak bakal ada bosennya kan? Karena itu yang gue rasain, teman-teman. Jadi di pandemi ini gue jadi lebih dekat sama orang-orang yang gue sayang, orang-orang terdekat itu. Kayak saling jaga, saling terus komunikasi, terus tanya apa sih yang dirasain dan apa yang mau diceritain dan apa yang harusnya nggak harus dipikirin. Itu tuh mereka tuh ada di situ. Dan kebetulan pagi tadi sebelum gue record episode ini, gue buka TikTok gue. Iya, gue main TikTok, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bilang TikTok itu alay, no, karena di TikTok itu banyak banget edukasi-edukasi yang sebenarnya susah banget kita reachable di dunia nyata ataupun di berbagai platform lainnya. Dan gue ngerasa TikTok itu, ini bukan endorsement ya, ini gue emang personal opinion aja. Karena menurut gue juga TikTok tuh ngebantu gue healing kalau gue lagi banyak tekanan di masa pandemi. Iya, gue download TikTok itu buat pertama tuh buat scrolling kontennya aja. 1 bulan, 2 bulan, akhirnya gue baru bikin konten di sana kecil-kecilan sih. Dan di konten tersebut tuh ada salah satu konten yang munculnya paling awal, tapi tiba-tiba menampar gue gitu loh. Di situ tuh kayaknya kontennya dari Karin deh kalau nggak salah. Dia bilang kayak ternyata serem ya, dia tuh kan masih SMA, dia masih SMA, kayak memikirkan dan membayangkan tentang proses jadi dewasa. Kayak nanti bakalan lulus sekolah, terus kuliah, terus kerja, terus berkeluarga, menikah, punya anak. Jadi itu kayak sebagai sesuatu yang cukup menyeramkan sih, karena ternyata masa kecil dan masa remaja kita itu berjalan sangat dengan begitu cepat ya teman-teman. Kayak ada banyak hal yang datang, tapi banyak hal juga yang tiba-tiba diambil. Ibaratnya kita lagi di jalan tol tuh cepet-cepetan jalannya. Cepet-cepetan banget jalannya. Jadi, itu sih yang aku pusingin juga sekarang. Meskipun setiap orang bakal datang dan pergi, tapi pertama balik lagi, siapa sih orang yang benar-benar siap menerima kepergian orang yang sudah ada di hidup kita tuh dari lama gitu? Siapa? Karena susah banget nyari yang kayak mereka, dan belum tentu ketemu sama yang kayak mereka lagi. Gue nggak tahu ini gue doang yang ngerasain atau sebenarnya mereka orang di dekat gue juga ngerasain hal yang sama. Tapi sebenarnya kita saling diem-dieman aja, gue nggak tahu sih. Tapi ngelihat ketika gue belum jadi siapa-siapa, sekarang juga gue bukan siapa-siapa ya, maksudnya gue belum punya karya apa-apa, disupport sampai sekarang. Gue bahkan waktu ulang tahun gue pertama jadi maba tuh gue dikasih buku banyak banget sama teman-teman dekat gue yang ada di podcast Teman Baik buat jadi bacaan gue kan, karena dulu gue belum punya cukup uang buat membeli buku-buku kayak gitu. Uang jajan SMA gue aja cuma 5.000, yang 1 kali jajan langsung habis. Dan mereka tuh ada di situ. Mereka selalu support gue di saat gue nggak punya support system. Mereka selalu komen karya gue dan kasih masukan. Dan sampai sekarang kalian bisa menemukan konten-konten gue, karya-karya gue, podcast gue itu karena bantuan tangan mereka juga, yang ngasih saran, yang ngasih apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari, itu mereka juga. Terus juga bantuan mereka juga waktu itu ngetek video, cari foto-foto semacam sunset, suasana sore, dan berbagai hal lainnya. Gue ngerasa waktu itu mungkin gue orang yang pengen banget cepat menuju ke hasil kan, dan akhirnya gue juga
menurut gue cukup cepat sih. Maksudnya gue start di 2018 dan di 2020 gue bisa punya banyak dari kalian, bisa achieve berbagai achievement lainnya. Gue seneng banget. Gue tuh dulu orang yang pengen, ayo dong hasilnya cepat keluar dong, ayo dong. Dan sampai akhirnya gue udah di masa sekarang, gue kangen sama prosesnya. Gue kangen sama tentang bagaimana dulu gue ada buat mereka, being able buat mereka. Dan sekarang tuh kayak susah di reach kan, karena mereka berpikirnya gue adalah public figure yang punya banyak kerjaan. Iya, gue punya banyak kerjaan sih, tapi membuat mereka takut untuk nge-reach gue. Itu yang gue rasain sih. Dan buat teman-teman yang mungkin jadi malah makin jauh semenjak pandemi, kamu gak sendiri kok. Aku juga sebenarnya ada beberapa orang yang justru makin ngejauhkan karena jarang main juga, jarang ketemu. Dan nanti bakalan sembuh kok kalau aku udah ketemu, udah ngobrol, udah duduk bareng lagi, udah cerita-cerita bareng lagi. Karena memang obatnya adalah bertemu. Dan pagi ini juga gue mikirin kalau misalkan gue udah di fase itu, apakah hidup gue bakalan semembahagiakan dulu? Apakah gue bakal bisa tersenyum dan memaknai hidup sambil bilang, gue suka banget sama hidup gue sendiri. Gue gak boleh ada kepikiran buat ngakhirin hidup karena ini terlalu indah. Kalau bayangin film tuh, scene indahnya tuh mungkin memang sedikit, tapi sekalinya muncul tuh indah banget gitu. Dan semenjak gue jadi content creator, semenjak gue jadi penulis, semenjak gue jadi podcaster, orang-orang mungkin menilainya gue itu gak bisa menikmati hidup karena banyak banget kerjaan. Karena kerjaan jadi content creator tuh gak menentu, alias seharian lo bisa kerja, megang Instagram, megang podcast, mikirin konsepan ke depan, bahkan Instastories pun gue harus mikirin kan, biar orang tuh tahu oh ini gue gitu. Udah gue coba usaha sekuat mungkin dan sebaik mungkin. Tapi gue justru malah semakin bisa buat menikmati hidup gue. Kalau gue ngobrol sama teman gue tuh kadang gue rekam hanya karena gue takut. Gue takut mereka nanti gak ada. Bukan gak ada karena mereka pergi selamanya, tapi gak ada karena udah berganti aja roda kehidupannya. Gue cuma takut itu. Bahkan sebisa mungkin tuh kalau foto tuh yang tadinya mungkin kalau yang tadi yang ngumpul gak pernah foto, gue jadi foto dulu dong gitu. Karena kalau misalkan emang udah gak bisa kayak dulu lagi, seenggaknya ada Polaroidnya yang nempel di desk kamar gue yang bisa gue lihat, oh ya gue pernah ada di fase ini bareng mereka. Jadi setidaknya kalau misalkan nanti pun menjadi asing, gue gak bakalan berusaha untuk jadi asing juga. Gue bakal terus nge-approach karena oh ya karena mereka gue ada di sini. Gue tahu Hello Bagus tuh mungkin berdirinya tuh sendiri, tapi selalu ingat bahwa dalam mimpi kita dan tujuan kita tuh selalu melibatkan banyak orang. Yang mana orang itu tuh orang-orang baik yang mau secara sukarela buat bantuin kita hanya karena hubungan saling tulus dan saling baik, sama-sama baik gitu. Sedih banget gak sih podcastnya? Ini bukan percintaan, ini lebih ke kehidupan sih. Tentang bagaimana orang-orang yang selalu ada nantinya bakal diambil sama empunya semesta. Tentang bagaimana circle-circle yang bekerja sekarang belum tentu bekerja lagi di masa yang akan datang. Karena hidup itu kan berjalannya sangat terlalu magis. Kita gak pernah tahu besok tuh yang pergi siapa, yang akan datang siapa, dan yang akan berbuat jahat kepada kita siapa. Bahkan bisa aja orang-orang terdekat kita yang ngecewain kita, bukan karena mereka jahat, tapi memang seperti itu prosesnya. Yang memang mau gak mau, pahit dan manis tuh harus kita telan. Jadi pesannya adalah kalau misalkan kamu masih bisa nge-approach dan hubungin mereka, hubungin. Kalau misalkan masih ada waktu buat ngobrol. Apa sih yang kamu kejar ibaratnya? Pencapaian. Toh waktu juga masih terus jalan. Toh waktu juga masih terus berlari dan nemenin kamu. Tapi apakah mereka masih ada juga? Kan belum tentu. Jadi gue sadar bahwa kenapa kalau misalkan gue diajakin nongkrong atau orang mau main ke rumah gue, meskipun gue lagi hektik, gue bakalan oh yaudah gak apa-apa main aja. Karena gue tahu sebenarnya tuh kadang gue bukan sibuk, tapi gue
berusaha sok sibuk gitu loh dan sok eksklusif, dan sebenarnya itu nggak baik juga buat pertemanan. Jadi gue bakalan, kalau misalkan dapat ajakan kayak gitu, gue bakal tetap main dan gak lupa buat bawa notes gue, karena mungkin ada beberapa ide yang bisa gue tulis langsung di situ. Dan makasih buat konten TikTok tadi pagi, karena gue jadi mikir dan jadi merenung kayak gini. Emang hal-hal itu menyeramkan sih, tapi karena hal-hal menyeramkan kayak gitu, kita jadi bisa belajar ambil makna di dalamnya kalau hargai orang-orang yang masih ada di masa sekarang, karena kita nggak tahu besok dia bakalan masih ada atau enggak. Semoga aja masih. Dan untuk teman-teman yang masih bareng-bareng sama orang-orang baik, semoga kalian terus berteman, bersahabat, dan panjang usialah persahabatan kalian.